Semangat pagi untuk mahasiswa di Farmasi PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan kuliah tentang materi mata kuliah KIE, yaitu konseling, informasi dan edukasi yang berkaitan dengan obat tentunya. Nah, materi KIE ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana sih menerapkan KIE yang secara aplikatif kepada masyarakat, serta bagaimana peran farmasis memberikan konseling atau informasi terkait dengan obat itu kepada masyarakat gitu ya. Karena banyak sekali masyarakat yang belum memahami cara penggunaan obat yang benar, lalu kemudian bagaimana cara konsumsinya, lalu kemudian apa saja efek samping yang bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, mari kita simak materi KIE pada kesempatan siang hari ini dengan materinya yaitu sahabat kita, sahabat edukasi obat. Ya, kita simak materi KIE pada kesempatan pagi hari ini. Semangat belajar. Oke, sahabat farmasi semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi yang ada di dalam mata kuliah KIE atau konseling, informasi, dan edukasi yang berkaitan dengan pemberian obat. Di dalam materi yang kedua ini masih dalam tahap pendahuluan ya. Kalau yang pertama adalah pengenalan dasar, tapi ini sudah masuk ke pendahuluan. Kita menyimak kira-kira isu apa yang berkaitan dengan pentingnya kita menerapkan konseling, informasi, dan edukasi kepada masyarakat gitu ya. Jadi pentingnya kita sering-sering memberikan informasi, apalagi misalnya kita adalah seorang farmasi atau seorang apoteker. Informasi yang diberikan kepada pasien itu harus lebih jelas, atau mungkin bisa juga ke tetangga, atau mungkin bisa juga ke masyarakat umum gitu ya. Itu diberikan informasi sesuai dengan job description kita atau yang berkaitan dengan obat. Ya, kita harus menyampaikan dengan sebaik mungkin, dengan literatur yang sesuai juga dalam penyampaiannya. Oke, pada kesempatan kali ini saya beri judul slide-nya adalah Sahabat Sehat Konsumsi Obat. Oke, kalau kita melihat bahwa penggunaan obat sendiri merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga kesehatan dan penyembuhan, namun harus tetap berhati-hati dalam penggunaannya. Karena apa? Karena kesalahan menggunakan obat atau penggunaan dosis yang tidak tepat justru akan menyebabkan masalah kesehatan yang baru. Nah, setelah kita lihat ya, atau berdasarkan hasil review di lapangan atau hasil studi kasus yang ada, itu menunjukkan bahwa salah satu yang termasuk penyebab kesalahan atau kegagalan pemberian obat adalah faktor komunikasi dan konseling antara tenaga kesehatan dengan pasien. Jadi kesalahan komunikasi ini bisa terjadi antar tenaga kesehatan, bisa juga terjadi antara tenaga kesehatan dengan pasien langsung, atau bisa juga terjadi antara tenaga kesehatan dengan pihak kedua, atau yang dalam hal ini misalnya keluarga pasien. Jadi kesalahan komunikasi dan konseling itu bisa menimbulkan kegagalan dalam pemberian obat. Nah, kita harus lihat dulu apakah cara konsumsi obat kita sudah benar sementara ini kalau kita melihat dari banyaknya orang konsumsi obat. Tapi ternyata ini berita tahun 2023, pakar menyebutkan bahwa orang Indonesia itu yang paling sering mengabaikan informasi obat yang tercantum di kemasan. Jadi pokoknya langsung diminum saja, padahal pentingnya kita aware atas apa yang kita konsumsi. Tidak hanya obat, termasuk juga makanan. Paling minimal apa yang kita lihat? Paling minimal adalah apakah obatnya itu masih layak konsumsi atau tidak. Jadi apakah masih ada berlaku masa kadaluarsanya, sudah masih aman, atau dia sudah masuk ke dalam masa kadaluarsa. Tuh. Nah, selain itu apa yang harus kita amati, yang harus kita cek, apakah obatnya itu benar, namanya dan kandungannya juga benar. Yang kedua adalah apakah obat ini berkhasiat atau tidak, apa saja khasiatnya, peruntukannya untuk apa. Ya, karena banyak kasus masyarakat itu tidak tahu fungsinya. Dia hanya datang meminta obat, misalnya minta obat tetrasiklin gitu. Buat apa? Buat mengobati sakit kepala.
Nah, padahal peruntukannya saja atau khasiatnya saja sudah salah. Kalau kita lihat berdasarkan kegunaannya atau khasiatnya, tetrasiklin itu termasuk ke dalam golongan antibiotik. Sehingga penggunaan antibiotik itu harus didasarkan pada pengujian lab yang menyatakan bahwa pasien mengalami infeksi bakteri. Sedangkan pada kasus pusing itu pemberiannya bukan diberikan obat antibiotik, tapi diberikan analgetik atau antipiretik ya. Nah itu, jadi banyak sekali sekarang ini masyarakat yang ternyata masih belum paham terkait kegunaan atau cara konsumsi obat sudah benar atau belum. Lalu berapa dosisnya? Kadang-kadang masyarakat juga tidak paham. Ini sakit gigi sudah 3 hari, dia minum 1 tablet tidak sembuh, lalu dia saya tak nyoba langsung minum 3 tablet gitu. Ternyata ada efek samping lain, bisa ternyata asam lambungnya naik, ada peradangan di lambung, ada sakit perut gitu ya. Dan ternyata memang setelah dicek, obat-obat anti peradangan itu memicu peningkatan asam lambung ketika penggunaannya melebihi jumlah kadar biasanya. Lalu kemudian obat ini bagaimana cara penggunaannya? Ini juga harus jelas, apakah dia obatnya ditelan atau obatnya dia dikunyah gitu ya. Contohnya misalnya obat mah gitu ya. Obat mah itu kan kita seringnya menggunakan obat antasida yang memiliki fungsi untuk melakukan proses penetralisasi pada lambung ya. Nah, kita saat melakukan proses netralisasi pada lambung itu, cara paling efisien itu adalah obatnya prosesnya dengan cara dikunyah, sehingga partikel-partikel yang kecil yang ada di dalam kemudian masuk ke dalam lambung itu segera untuk melakukan proses pengikatan pada asam-asam lambung yang ada di lambung ya. Tapi ketika dia prosesnya ditelan, maka akan terjadi proses peningkatan asam lambung dulu untuk memecahkan partikel-partikel yang ada di obatnya itu sebelum nanti melakukan proses netralisasi. Jadi penggunaan atau cara konsumsinya juga harus difahami. Nah, obat ini apakah ada efek sampingnya apa tidak, itu juga harus dipahami atau dicermati ya. Oh, ternyata ini efek sampingnya bisa menyebabkan ada beberapa kasus yang menyatakan dia mengalami pusing ringan atau kehilangan keseimbangan, atau mungkin ada efek mual muntah, atau ada efek peningkatan asam lambung misalnya. Sehingga bagaimana cara untuk menurunkan efek sampingnya itu? Berarti kita harus ada proses makan dahulu, jadi mengisi lambung dengan makanan untuk menghindari adanya efek peningkatan atau iritasi lambung karena obat gitu. Nah, itu harus dicermati juga saat kita konsumsi obat. Nah, ini beberapa case yang memang sudah ada dan bahkan berakibat fatal ya. Jadi ada fatality rate-nya. Yang ini contohnya, nama tertukar, pasien meninggal karena salah obat. Gara-gara hasil lab tertukar, menjadi sangat bahaya ternyata hasil lab tertukar antara lansia 1 dengan lansia 2. Sehingga ketika diberikan obat, ternyata lansia 1 itu tidak menderita penyakit yang seharusnya berdasarkan hasil lab, tapi diberikan obat itu. Yang terjadi adalah pasien meninggal gitu karena salah obat. Terus kemudian ini di tahun 2025 ya, tahun kemarin, Wali Kota Bekasi tindak lanjuti kasus obat kadaluarsa di Puskesmas Rawa Tembaga. Ini juga menjadi bahaya dan harus kita pertimbangkan gitu ya, karena terkadang nanti Anda akan bekerja sebagai seorang farmasis atau seorang tenaga kesehatan yang akan bersinggungan dengan memberikan obat atau pelayanan kepada pasien. Kita harus mencermati bahwa obat yang saya pegang ini aman ketika diberikan kepada pasien, obatnya tidak kadaluarsa gitu. Harus selalu dicermati. Atau walaupun sekarang ini sudah berbasis elektronik ya, seharusnya di elektronik juga sudah kelihatan apakah ada beberapa obat yang sudah beresiko untuk mengalami kadaluarsa. Puskesmas Padang dipolisikan diduga beri obat telinga untuk tetes mata. Nah, ini walaupun zatnya sama ya. Contohnya misalnya erlamisetin ya. Itu untuk antara yang diberikan untuk telinga sama yang tetes mata itu ya, isi kandungannya sama, hanya bedanya adalah persentase dari dosisnya. Memang kalau dia untuk telinga ya memang untuk peruntukannya untuk telinga, tidak boleh diubah dia untuk mata gitu ya. Secara esensial aja sudah salah gitu ya. Jadi memang
peruntukannya atau memang penggunaannya untuk bagian apa harus disesuaikan dengan itu. Apalagi untuk yang bagian mata itu untuk produksinya itu ada pembedaan sendiri karena dia termasuk ke dalam obat steril ya kalau untuk penggunaan untuk mata, sehingga menjadi berbahaya ketika dia harusnya obat telinga malah diteteskan untuk mata. Nah, ini tahun 2022 ada dugaan perawat salah suntik obat bikin bayi di Goa meninggal ya. Nah, ini juga harus dicermati bahwa harus hati-hati dalam kita memberikan obat kepada pasien. Termasuk peran farmasis. Apa peran farmasis adalah melakukan double check bahwa yang diberikan perawat kepada pasien itu sudah benar, tidak salah ya, sesuai dengan indikasi yang ada pada pasien, jumlah dosisnya sudah tepat, tidak ada efek alergi ketika disuntikkan. Itu harus dicermati betul ketika obat akan diberikan kepada pasien. Medication error. Nah, kesalahan pemberian obat atau medication error itu seperti yang kita bahas di awal tadi, akibat kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dan merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Menurut data WHO, sekitar 70-80% kesalahan pelayanan kesehatan berakar dari masalah komunikasi. Oleh karena itu, pentingnya sekarang ini diterapkan namanya KIE dan PIO. Kalau KIE itu konseling, informasi dan edukasi dilakukan tidak hanya oleh farmasi tapi oleh semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pemberian obat. Kalau PIO itu lebih ke arah ke farmasi, pelayanan farmasi obat itu lebih concern, lebih detail pada ranah farmasi untuk menjelaskan dosis dan lain sebagainya. Tapi yang saya garis bawahi adalah pentingnya kita melakukan proses konseling dan edukasi kepada pasien termasuk dalam pemberian obat. Nah, ini kalau kita lihat oknum perawat RSUP Wahidin Sudirosodo tadi ya di berita sebelumnya, diduga salah suntik obat ke seorang bayi yang menyebabkan meninggal dunia. Sebelum meninggal, tubuh bayi berusia 1 bulan itu sempat membiru. Malam itu ada perawat masuk mau suntik anakku, katanya obat untuk Danendra. Saya bilang iya di sini, masuk media suntik anakku. Setelah masuk satu spet besar, saya lihat itu obat, salah, itu untuk Naisia. Nah, fatal nggak itu pemberian obat tapi salah dalam namanya. Nah, itu jadi hati-hati, harus dicek benar, harus ada double check untuk ngecek apakah pasien itu benar mendapatkan obat itu, apakah memang obat itu yang diberikan kepada pasien, apakah tidak ada resiko dari riwayat pengobatan terdahulu dari pemberian obat itu. Itu harus benar-benar dicermati dari saat pemberian obat. Hati-hati, salah minum obat bisa menjadi bumerang, dan ini memang sudah diwanti-wanti dalam proses sehari-hari kita. Bahkan ketika kita sendiri sebagai seorang pasien, jadi seorang farmasi yang sedang sakit misalnya, kita harus mencermati, oh ini benar nggak ya obat yang saya minum, oh saya benar nggak ya minumnya ya, bahwa dia 3 kali sehari, berarti saya minumnya setiap 8 jam atau minimal 7 jam sehari. Untuk apa? Untuk mengefektifkan dari indikasi atau khasiatnya dari obat itu. Lebih dari 80% anak salah diberi obat saat di rumah. Loh, bagaimana cara mencegahnya? Ini menjadi berita besar juga. Ternyata banyak juga ibu-ibu yang secara edukasi itu dan informasi itu kurang dalam informasinya dia dalam membaca obatnya sendiri. Sehingga harus hati-hati juga dalam memberikan obat kepada anak ya. Seperti di tahun 2023 kemarin kan ada kasus banyak sekali peningkatan gagal ginjal akut yang terjadi karena konsumsi sirup paracetamol. Walaupun sekarang sudah dianggap case close, tapi itu kan menjadi salah satu hal yang membahayakan secara global. Kok bisa pada saat itu ya walaupun ada yang mengira itu juga dari faktor ada infeksi sekunder yang terjadi, tapi yang perlu kita pahami juga bahwa pabrik farmasi juga harus menjamin bahwa produk yang dia keluarkan itu tidak beresiko terhadap peningkatan kasus pengendapan partikel kristal yang ada di dalam ginjal. Jadi harusnya obat itu memang benar-benar memberikan terapi penyembuhan, jangan sampai malah menyebabkan efek samping yang berakibat fatal. Nah, di sela-sela perkuliahan saya, karena ini ada bentuk penggantian pertemuan ya, ini sebagai tugas ini adalah sebagai penggantian pertemuan di saat lebaran gitu ya. Jadi di dalam penugasan ini ada 5 tugas yang nanti akan dikerjakan secara tertulis tangan
Silakan sumbernya bisa cari dimanapun, tapi yang jelas tulis tangan. Waktu penyelesaiannya adalah seminggu, ada 5 soal, tapi secara bertahap saya buat menjadi 5 sesi gitu ya. Ya, ini soal yang pertama. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, apa saja penyebab kesalahan terapi pemberian obat? Kalau tadi saya jelaskan. Jadi sebelum kita melakukan proses konseling, informasi dan edukasi, kita harus melakukan proses pengamatan dulu, kira-kira yang menyebabkan resiko paling besar kesalahan terapi itu apa saja, sehingga dengan adanya konseling itu kita bisa meminimalisir kesalahan yang ada. Itu terkait dengan soal yang pertama. Terus yang selanjutnya, nah ini yang sering kita kadang tidak cermati, ada efek yang namanya alergi. Ternyata kita tidak sadar semakin bertambahnya usia, ketika kita mengkonsumsi obat, ada efek alergi yang terjadi. Efek alergi itu atau sering disebut dengan nama peningkatan adanya zat yang namanya mediator histamin yang mengeluarkan efek alergi di dalam tubuh kita. Jadi mediator histamin itu akan mengenali suatu obat itu sebagai sebuah ancaman, sehingga dia mengeluarkan beberapa sitokain yang memunculkan efek reaksi alergi itu. Contohnya yang sering adalah gatal-gatal, bengkak ya. Tapi bisa juga terkadang misalnya menimbulkan sesak nafas ya. Bisa juga ini misalnya karena udara itu mata gatal dan berair hingga hidung berair atau seperti pilek ya, itu disebabkan oleh rinitis alergi. Tapi hati-hati, bahaya alergi obat dan penyakit akibat alergi itu yang dicermati juga, sehingga konseling menjadi penting untuk menghindari efek dari alergi itu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana mediator histamin itu muncul. Jadi dia muncul dengan beberapa impact atau dampak di dalam tubuh, seperti mengganggu jalan nafas, seperti menimbulkan resiko gatal, seperti kemudian adanya diare, seperti ada reaksi alergi pada mata dan gatal-gatal pembengkakan pada beberapa kulit. Itu yang memunculkan atau mekanisme dari alergi. Walaupun alergi itu sebenarnya merupakan respon tubuh untuk menghadapi ancaman, tapi terkadang ancaman itu malah bukan dari lingkungan, tapi malah dari obat itu sendiri. Nah, ini sedikit pengenalan saja untuk beberapa obat yang bisa dikonsumsi saat proses alergi. Misalnya sudah terlanjur diberikan, oh ini dia ada alergi, berarti kita harus memberikan obat untuk alergi itu. Ada namanya, kalau obat sirup atau obat tablet, kita bisa memberikan obat sebagai anti alerginya adalah bisa cetirizin, bisa CTM ya, bisa antimo. Antimo itu memang sering diindikasikan untuk kasus anti mabuk kendaraan, tapi sebenarnya dia memiliki efek anti alergi di menitrinat itu. Kesalahan konsumsi obat di masyarakat, apa saja kesalahannya? Ternyata banyak kita lihat pasien itu yang nggak bisa konsumsi obat dengan pelarut plain atau pelarut yang umum itu kan menggunakan air mineral atau air konsumsi air putih. Tetapi ada yang dia pengennya pakai air teh ya. Apakah berbahaya apa tidak? Ternyata ada resiko, misalnya obat itu memiliki resiko untuk peningkatan asam lambung dan dikonsumsi bersamaan dengan teh hitam misalnya, itu akan mengganggu resiko penyerapan obat, selain juga akan meningkatkan resiko peningkatan asam lambung gitu. Selain itu juga kafein yang terkandung dalam teh juga ada beresiko untuk meningkatkan efek samping seperti meningkatkan gejala jantung berdebar, mengganggu penyerapan zat besi pada saluran pencernaan dan mengurangi efektivitas obat. Langsung Pak, misalnya tanya ke apoteker atau farmasinya, saya nggak bisa minum obat kalau dengan air putih karena rasanya seperti mengganjal di tenggorokan. Lalu bagaimana caranya? Saya bisanya pakai pisang. Nah, kalau secara konseling bagaimana kita kalau tahu ternyata dia nggak bisa ya kalau nggak pakai pisang gitu ya? Apakah ada efek yang merugikan atau menurunkan potensi obatnya? Ternyata jawabannya ada. Ketika dia konsumsi dengan pisang yang tinggi kalium, selain dia akan melakukan proses kompetisi di dalam lambung, karena lambung dengan asam lambungnya untuk memecahkan menjadi partikel kecil sebelum nanti diangkut oleh enzim dan reseptor yang ada dalam tubuh obat untuk biar bisa berefek. Dengan adanya pisang itu akan menjadi berkompetisi mana dulu yang akan dicerna. Selain itu juga misalnya obatnya itu
mengandung zat kalium juga. Ketika dia ditambahkan dengan konsumsi pisang, maka akan terjadi resiko hiperkalemia atau peningkatan kadar kalium di dalam tubuh kita karena dikonsumsi bersamaan dengan buah pisang. Nah, misalnya kalau saya pakai kopi, karena kalau saya nggak minum pakai kopi, rasanya nyeri kepala saya itu nggak berkurang gitu ya. Apakah boleh ketika konsumsi samaan dengan kopi? Sebenarnya kalau anjuran yang paling baik adalah tidak dikonsumsi dengan kopi. Anjurannya adalah dihindari. Karena apa? Karena kopi bisa mengganggu penyerapan obat. Tentunya yang kedua adalah kafein. Kopi akan menghambat atau memperlambat penyerapan obat, mengurangi efektivitasnya. Dan ada resiko-resiko lain, yaitu seperti peningkatan asam lambung karena kadar kafein yang sifatnya asam itu tadi. Idealnya adalah minum obat dengan air putih gitu ya. Jadi kalau kopi apakah benar-benar tidak boleh, atau misalnya dia nggak bisa pakai kopi ya terpaksa tetap pakai kopi ya. Kalau sebagai seorang konselor, pemberi konseling ya, anjurannya adalah harus bertahap dikurangi untuk biar tidak menggunakan kopi lagi. Karena itu ada efek-efek lain yang timbul. Selain yang memang nyeri kepalanya sudah hilang, tapi yang terjadi ada resiko di nyeri lambung, nanti akan berakibat penyakit yang lain. Nah, lalu susu. Nah, susu itu boleh nggak kalau konsumsi dengan susu? Susu itu ada kalsium pada susu akan mengikat zat aktif dalam obat, contohnya antibiotik, dan tidak bisa diserap oleh usus sehingga akan menurunkan potensi dari obat itu gitu ya. Makanya kalau orang zaman dulu sering mengenal kalau kita konsumsi dengan susu akan mengurangi atau menetralkan obat. Ya memang benar, karena ada beberapa obat yang dia akan diikat oleh kalsium yang ada di dalam susu, yang kemudian akan dikeluarkan, tidak diserap menjadi potensi obat di dalam tubuh, malah tidak berefek gitu. Nah, terus kesalahan yang lain adalah penggunaan media yang digunakan untuk menampung obat. Contohnya misalnya konsumsi obat sirup. Kadang kan kita akan menemui masyarakat yang dimana dia, saya nggak punya sendok takar yang ada takarannya, saya pakainya sendok teh. Berarti kalau sendok teh misalnya dia diminumnya adalah 10 mili, ya saya pokoknya minumnya kalau pakai misalnya aturannya adalah 1 kali sendok teh ya. Sendok teh itu 5 mili ya, 5 mili. Nah berarti kalau saya hanya pakai sendok makan biasa itu ya nggak masalah, 1 sendok full saja. Ternyata jawabannya ya masih salah juga gitu ya. Karena sebenarnya sendok makan yang kita gunakan itu takarannya itu berbeda dengan takaran sendok takar yang ada di dalam obat. Jadi yang paling efektif memang menggunakan sendok takar yang sesuai, karena dia ada aturannya. Atau kalau sekarang ini sudah ada botol sirup yang sudah ada takaran itu, ya dikonsumsi sesuai itu. Karena semakin dosisnya itu sesuai dengan regimen atau penentuan dosisnya, dikonsumsi sesuai dengan potensialnya itu, maka efek dia membaik atau berkurang resiko penyakitnya itu juga akan menjadi lebih besar. Lalu kesalahan konsumsi yang lain adalah waktu. Dia lupa tadi minumnya jam berapa ya, apalagi dia lansia. Nah itu makanya pentingnya kita tadi ya, judul di awal adalah sahabat sehat konsumsi obat. Pentingnya kita sebagai seorang farmasi untuk menjadi pendamping setia dalam konsumsi obat pasien. Bisa pasien diingatkan, misalnya kalau mau nanti kita bisa mengingatkan, atau bisa membantu dalam WA, oh ini saatnya minum obat gitu misalnya. Atau kita bisa melakukan konseling kepada keluarga pasien. Jadi yang memberikan obatnya itu adalah keluarga pasien. Jadi waktunya itu bisa tepat dalam memberikan obat kepada pasiennya. Terus cara minum obatnya, seringkali juga ini kesalahan itu terjadi pada saat kita memberikan konseling atau edukasi kepada pasien. Tolong minumnya 3 kali sehari. Padahal pasien itu tidak bisa mencermati maksudnya 3 kali sehari itu adalah setiap 8 jam. Kadang kita hanya taunya 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore. Padahal bisa jadi pasien itu minumnya obat siang itu jam 2 siang, anggapannya dia siang. Terus sore itu dia minum lagi jam 4 sore. Berarti kan hanya jarak antar minum obatnya itu hanya 2 jam, sehingga akan terjadi penumpukan jumlah kadar obat di dalam tubuh. Padahal seharusnya kalau 3 kali sehari berarti konsumsinya adalah setiap 8 jam. Kalau itu aturannya seperti itu. Lalu kemudian terkait dengan konsumsi anak-anak ya, terutama obat sirup juga harus diperhatikan ya. Apakah dosisnya tepat enggak? Karena anak-anak itu yang paling harus dicermati dosisnya. Tidak bisa kita memberikan dosis obat dewasa kepada anak-anak, itu akan menjadi overdose.
Nah, terus kemudian adanya kebingungan, misalnya jumlah obat yang dikonsumsi itu terlalu banyak, ada 5 jenis obat. Kira-kira bagaimana cara konsumsinya? Apakah bareng atau dikasih jeda 15 menit atau bagaimana ya? Kalau jawaban edukasi atau konselor yang paling aman adalah memberikan jeda dalam konsumsi obat satu-satu tapi dikasih jeda 10 menit ya, atau 15 menit. Misalnya dia dikonsumsi di jam waktu yang sama. Berarti kalau nggak efektif dong kalau kita nggak minum langsung aja tiga-tiganya. Yang ditakutkan adalah ketiga obat itu akan terjadi kompetisi di dalam lambung sehingga menjadi tidak efektif. Yang pertama, yang kedua adalah adanya reaksi antar obat itu akan saling berikatan atau akan ada interaksi yang akan memicu interaksinya itu bisa positif bisa negatif di dalam tubuh kita. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, ini yang seperti saya jelaskan tadi, 3 kali sehari itu bukan berarti pagi, siang, malam, tapi dikonsumsi setiap 8 jam. Tugas yang kedua, apa saja informasi yang telah salah disampaikan di masyarakat berdasarkan penjelasan sebelumnya. Nah, ini silahkan dicermati, dijawab kira-kira informasi yang salah itu apa saja yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, Anda sebagai seorang konselor harus bisa paham, oh berarti bagaimana cara kemudian penjelasannya dari kesalahan itu. Itu ya. Nah, mungkin kakak-kakak farmasi sering juga mendengar bahwa sering sekali Indonesia itu dinobatkan sebagai negara yang termasuk negara besar yang paling rendah literasinya atau minat bacanya itu sangat rendah. Nah, oleh karena itu dengan kita sebagai farmasi yang mampu paham tentang KIE itu harus memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya kita mencermati kemasan obat, isi di dalam kemasan obat harus dicermati terkait dengan apakah merek dagangnya, kekuatannya, indikasinya, aturan pakainya, efek sampingnya, kontraindikasinya harus dicermati. Biar apa? Biar obat yang benar-benar masuk dalam tubuh kita itu selain memang dia efikasi atau manjur, dia juga safety atau aman dalam pemberiannya kepada pasien. Nah, ini pasti sering lihat ya terkait dengan perbedaan dari obat yang memiliki logo hijau, logo biru, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, jamu, obat herbal, serta fitofarmaka. Dari logo ini saja spesifikasi obat dan perhatian dalam konsumsinya itu sudah dicermati, harus disampaikan juga kepada pasien. Oh, kalau obat bebas itu boleh ada peningkatan dosisnya apabila konsumsinya misalnya dari 3 kali sehari menjadi 4 kali sehari. Ketika indikasinya tepat, pemberian obatnya masih boleh diberikan. Kalau obat bebas terbatas, hati-hati karena dia terbatas. Kalau 3 kali sehari ya jangan ditambahkan menjadi 4 kali sehari atau menjadi double dose gitu ya. Ada efek samping yang terjadi ketika kita menambahkan potensi atau menambahkan dosis dari pemberiannya. Kalau obat keras harus dicermati, ada waktu khusus dalam konsumsinya, apakah sebelum makan, saat makan, sesudah makan. Itu harus dicermati dari sisi efektivitas obat dan keamanan konsumsi obat ya. Terus juga jamu sendiri juga ada macam-macamnya. Ada yang dia memang jamu, ada yang herbal terstandar atau dia sudah melalui proses uji praklinis, dan ada fitofarmaka yang sudah diujikan pada klinis pada komunitas masyarakat ya. Saya juga yang termasuk ke dalam psikotropika dan narkotika harus dicermati efek samping yang bisa timbul dari konsumsi obat itu. Itulah konseling secara dasar yang harus disampaikan terkait dengan profil obat yang diberikan kepada pasien. Nah, ini beberapa contoh dari cara penggunaan obat yang kadang-kadang pasien itu masih salah. Yang pertama adalah contohnya misalnya tetes mata. Ini bisa dilihat ya. Pastikan harus cuci tangan ketika mau menetes mata. Terus kemudian pastikan ujung tetes mata itu tidak dalam keadaan rusak atau retak, takutnya akan jatuh terus malah mengiritasi mata. Condongkan kepala ke belakang, tarik kelopak bawah mata, lalu dengan tali jari telunjuk dan kemudian diteteskan ya. Dan kemudian tekan botol dan ada pijatan tersendiri pada mata, terus kedip-kedip, terus kemudian bersihkan cairan berlebih pada wajah apabila ada dengan tisu dan cuci tangan kembali. Itu caranya ya. Salep mata, kalau perbedaannya dengan tetes mata apa? Salep mata itu bentuknya tidak liquid ya, tidak cair, tapi dia bentuknya adalah padatan atau semi padat. Sehingga dalam pemberiannya tidak boleh diberikan diteteskan di tangan kita, tapi pastikan kelopak
dikeluarkan itu zatnya itu di kelopak mata, terus kita berikan pijatan sedikit pada mata, terus kemudian ditutup lagi tutupnya dan cuci tangan. Tetes telinga, pastikan kalau tetes telinga itu bersihkan telinga luar dengan kain air hangat atau kain lembab, keringkan. Baru yang ketiga dengan kita menghangatkan genggam botol 1-2 menit, dikocok pelan, miringkan kepala sehingga dia menghadap ke atas untuk telinganya. Terus untuk anak-anak tarik daun telinga ke atas dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinga. Untuk anak-anak di bawah 3 tahun tarik daun telinga ke bawah dan ke belakang untuk meluruskan saluran telinganya. Yang kelima, pertahankan posisi kepala tetap menghadap ke atas. Terus tekan lembut pada kulit penutup kecil telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga. Yang keenam, tutup kembali botolnya secara rapat dan jangan menyeka pada ujung botol, takutnya malah tidak steril lagi. Dan kita cuci tangan dengan sabun untuk membersihkan sisa obat ataupun resiko kontaminasi yang bisa terjadi. Supositoria, nah ini obat juga harus berhati-hati. Kadang-kadang pemberiannya oleh tenaga kesehatan, tapi kadang bisa oleh keluarga pasien. Informasi harus jelas dalam memberikan informasinya. Jadi misalnya pastikan kalau nyimpen supo harus di mana, harus di kulkas. Yang kedua, dibuka pelan-pelan, terus kemudian posisinya adalah slang dengan cara dimiringkan tubuhnya, diangkat kakinya kanan di atas, terus kemudian dimasukkan ke dalam dubur secara pelan-pelan dan kemudian diluruskan kakinya dan miring selama 15 menit agar supo tidak keluar kembali. Ovula ini hampir mirip dengan supo, hanya saja bentuknya tidak seperti peluru, bisa dia bentuknya seperti pipih oval gitu ya. Lalu kemudian pastikan membersihkan dulu daerah vagina, terus kemudian obatnya pastikan tidak lunak atau tidak lumer, pastikan penyimpanannya di kulkas juga. Posisikan dengan berbaring dengan lutut kaki ditekuk dan kaki sedikit direnggangkan, masukkan ujung lancip ovula ke dalam vagina dan didorong perlahan dengan telunjuk. Rapatkan kedua kaki beberapa saat untuk memastikan bahwa ovula tidak keluar lagi. Tetes hidung, nah ini tetes hidung ada 2 cara. Kalau untuk anak-anak tinggal diberikan tekan pada hidung satunya dengan keadaan hidung diletakkan ke bawah untuk nanti kemudian akan keluar sekret yang ada di dalam hidung gitu ya. Atau bisa juga dengan menutup satu bagian hidung, disemprot dulu terus baru dikeluarkan lewat hidung satunya. Yang salah adalah jangan sampai meneteskan hidung tapi dengan kepala melihat ke atas. Pastikan posisinya dengan cara menunduk atau membungkuk atau dalam posisi tidur tapi kepalanya itu dengan posisi seperti di gambar ini. Inhalasi, nah inhalasi ini yang sering pada kasus pasien asma. Penggunaan yang pertama adalah harus dibuka dulu, pastikan obatnya masih ada isinya, dikocok dulu, kita tarik nafas berat terus kemudian dikeluarkan dulu, terus kemudian kita semprot lewat mulut, kita hirup, terus kita simpan dulu di dalam, kita tahan dulu nafas untuk dia masuk ke dalam saluran bronkusnya, baru kita kumur-kumur setelahnya. Itu proses penggunaan obat inhalasi. Oksigen ini misalnya oksigen kecil ya, oksigen itu dengan cara buka tutup bagian atas kaleng, lepaskan penutup, berikan untuk sungkupnya atau maskernya, terus kemudian kita hirup dengan sekuat mungkin, tekan dan ulangi 5-10 kali sesuai kebutuhan apakah dia masih sesak apa tidak. Nah ini injeksi insulin, ini biasanya pasien sendiri, dia termasuk obat yang kategorinya adalah high alert medication atau obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Sehingga harus perlahan-lahan dalam pemberiannya, tempat pemberiannya juga harus hati-hati. Ada perbedaan ketika diberikan di lengan, di perut dan di paha berdasarkan kecepatannya. Untuk yang di perut itu menjadi lebih cepat kecepatannya dibandingkan dengan yang paha ataupun di lengan. Terus pemberian anestesi spray, ini biasanya untuk kasus misalnya olahragawan, hati-hati dalam memberikannya, tidak terlalu dekat, harus ada jarak spraynya atau biar dia membuka atau areanya itu lebar. Terus yang kedua, hati-hati tidak untuk diberikan pada luka terbuka. Dia hanya diberikan pada kasus misalnya dia nyeri saja ataupun ada kasus nyeri menjalar yang tidak ada luka, itu bisa diberikan itu.
dan jangan diberikan bersamaan dengan koyo atau pad, heating pad ya, karena rasa panas ketika ditambahkan dengan anestesi spray maka akan menimbulkan resiko malah kebas pada bagian tersebut ya. Tugas yang selanjutnya adalah soal nomor 3, jelaskan secara tertulis penggunaan obat melalui 2 rute pemberian yang saya sampaikan tadi. Terus yang keempat, apabila pasien Anda adalah seorang lansia dengan keluhan gangguan iritasi mata, kira-kira apakah rute yang tepat dan konseling apa yang bisa disampaikan ke pasien tersebut? Oke, obat-obat dasar kotak P3K ini tambahan saja, karena terkadang misalnya Anda mendapatkan pertanyaan, kira-kira yang paling bagus P3K yang ada di rumah saya itu apa ya Pak ya? Nah, kita bisa mengaturnya, memberikan informasi bahwa obat-obat dasar kotak P3K itu penting untuk disimpan di dalam rumah untuk kondisi darurat yang secara efektif diberikan. Yang pertama ada obat pereda nyeri dan demam, bisa paracetamol, bisa aspirin, bisa ibuprofen ya. Terus kemudian alergi seperti cetirizine yang untuk anak-anak dan dewasa itu juga dipersiapkan di kotak P3K. Terus obat diare, karena terkadang diare itu bisa datang kapan saja tergantung kita konsumsi makanan apa gitu ya. Nah, itu harus hati-hati, kita harus mencermati dan harus menyediakan obat diare. Obat diare yang basisnya adalah probiotik ya, itu juga harus disediakan khususnya untuk anak-anak. Terus yang berbasis zinc itu juga harus disediakan misalnya untuk anak-anak, atau untuk yang dewasa misalnya kasusnya adalah diare yang sistemik atau yang bisa diakibatkan tidak hanya oleh virus atau bisa juga karena zat tertentu sehingga menimbulkan diare, itu bisa diberikan loperamid untuk ada di dalam kotak P3K. Terus kemudian obat lambung, ini contohnya adalah ini penting karena terkadang kita akan menemui bersinggungan dengan makanan yang ternyata memicu peningkatan asam lambung atau bahkan obat yang memicu asam lambung, maka kita harus menyediakan obat seperti antasida, bisa juga tambahkan seperti ranitidin dan omeprazol ya sebagai trias yang digunakan untuk pengobatan gangguan lambung ya. Untuk pertolongan dasarnya memang menggunakan antasida, itu untuk menetralkan asam lambung. Terus krim kulit ya, obat lainnya adalah yang perlu ada di kotak P3K adalah krim kulit hidrokortison. Krim hidrokortison memiliki sifat antiinflamasi serta anti alergi yang berguna untuk meredakan rasa gatal dan kemerahan pada kulit. Kondisi ini biasanya terjadi jika misalnya Anda digigit oleh serangga. Krim hidrokortison yang bercampur dengan antibiotik itu berfungsi untuk mencegah rasa gatal iritasi karena serangan serangga tersebut. Obat batuk itu juga penting ya, karena pada pergantian cuaca atau memang adanya virus dan bakteri, kita membutuhkan obat batuk untuk mendorong keluarnya sebagai mukolitik ya, atau keluarnya sputum atau dahak keluar tubuh, atau bisa yang dia memang bisa meredakan batuk kering ya. Jadi ada dua macam, batuk kering dan batuk berdahak untuk pemberian obatnya. Terus kemudian obat luka bakar itu juga penting, harus ada di dalam kotak P3K. Jadi tidak lagi kalau terkena luka bakar tidak malah kasih kecap, malah dikasih margarin atau dikasih odol. Yang paling utama malah diberikan gel untuk luka bakar tentunya, contohnya misalnya bioplasenton yang berisi ekstrak plasenta 10% dan antibiotik neomycin ya. Ekstrak plasenta akan mempercepat proses penyembuhan regenerasi kulit, dan neomycin adalah antibiotik yang mencegah adanya pertumbuhan bakteri pada daerah infeksi atau yang terkena luka bakar itu. Perlengkapan P3K lainnya bisa dengan perban steril, plester, pita perekat, ya, pinset, salep antibiotik ya, termometer. Nah, itu juga harus penting ada di dalam first aid box atau perlengkapan P3K. Tugas ini soal yang kelima, Anda adalah seorang apoteker yang sedang berhadapan dengan pasien dengan kondisi terkena luka bakar. Sebelumnya sudah diberikan alkohol, betadin dan sedikit air garam untuk luka tersebut. Nah, sebenarnya pemberian alkohol, betadin dan sedikit air garam itu sudah tepat apa belum? Apabila belum tepat, bagaimana cara penanganan yang tepat untuk kasus tersebut? Apabila dia baru saja terkena luka bakar, nah kira-kira konseling yang tepat atau informasi dan edukasi yang disampaikan oleh seorang farmasis seperti apa kepada pasien tersebut?
Nah, ini sedikit tambahan saja bahwa kita juga tidak memungkiri bahwa Indonesia itu menjadi penghasil nomor 2 tanaman herbal di dunia. Sehingga banyak sekali pemanfaatan obat herbal untuk kebutuhan kita. Yang paling sering adalah untuk masuk angin ya. Itu ada namanya antangin, tolak angin dan lain sebagainya, itu bisa berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Atau bisa juga kita menggunakan mengolah sendiri dari dedaunan, seperti contohnya misalnya menggunakan daun kelor. Daun kelor direbus, kemudian setelah agak dingin baru dikonsumsi, diberikan kepada pasien. Atau bisa juga daun teh yang lain, teh hijau untuk diabetes dan kolesterol, khasiat daun sirih untuk menjaga kesehatan organ intim ya. Yang sering sekarang sudah ada udah ada kapsulnya sendiri untuk daun sirih ya. Itu juga kita harus paham informasi ini untuk juga memberikan edukasi alternatif untuk obat-obatan herbal kepada pasien. Tugas yang keenam, soal ke-6 adalah bagaimana cara Anda mencari literatur apabila ada pertanyaan terkait konsumsi herbal diseduh, apakah aman atau tidak, dan bagaimana cara Anda menjelaskan dengan bahasa yang mudah kepada pasien dari konsumsi obat herbal tersebut. Oke, jadi begitu penyampaian pengantar yang kedua terkait dengan KIE ya. Harapannya dengan tadi ada studi kasus, ada beberapa contoh edukasi kepada pasien, itu bisa menggerakkan keinginan seorang farmasi untuk mencari informasi lebih dalam, dan harapannya untuk diberikan kepada pasien itu lebih banyak lagi yang diberikan informasinya ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya dalam penyampaian mohon maaf. Sehat selalu untuk kita semua. Tetap semangat untuk menjadi seorang farmasis yang long life learner atau pembelajar hingga akhir hayat. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.